Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firza Mutaz Amir di program Nasi, ngobrol asik soal Islam. Hari ini kita kedatangan tamu teman saya sendiri, yaitu Gibran Ahmad Arkaan, yang akan memaparkan pandangan dan juga pikirannya terkait pembahasan yang akan kita bahas nantinya ya. Sebelumnya saya mempersilahkan untuk Gibran memperkenalkan diri kepada audiens. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah tahu, mungkin nama saya adalah Gibran Ahmad Arkaan, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, program studi ilmu politik semester 5. Bagi yang belum tahu, ya kita kenalan lah. Ya mungkin memang di sini terima kasih kepada Firza karena memang sudah mempersiapkan ya, memfasilitasi bagaimana nanti saya akan memaparkan dan juga sedikit sharing tentang pengalaman saya di kampus nanti, pengalaman bagaimana memang pemikiran-pemikiran Islam nanti ya kan. Karena memang kita ini sebagai mahasiswa Islam itu seenggaknya kita harus tahu lah ya kan. Kita harus tahu bagaimana memang peran dan fungsi sebagai mahasiswa Islam itu sendiri. Nah, apalagi kan di Nasi ini memang adalah tempat yang cocok untuk berbagi atau sharing tentang pemahaman Islamnya itu sendiri kan ya. Terima kasih Firja. Nah, langsung aja ya, kita langsung ke pertanyaan pertama. Gimana sih pandangan lu terhadap realitas perilaku pemuda Islam masa kini, terutama mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Boleh kan ya langsung berpendapat ya, Jak? Boleh, silakan. Oke, ini mungkin emang pendapat gua, jadi mungkin agak bias juga. Tapi kalau misal memang ini pun betul bagi masyarakat banyak, ya jadikan saja sebuah refleksi diri kan ya. Jadi emang yang gua lihat itu kondisi daripada sebuah mahasiswa ini berlaku untuk semua ya, di Indonesia nasional. Jadi bukan hanya mahasiswa Islam, bukan mahasiswa yang non Islam, atau yang memang kuliah bukan di UIN Sunan Gunung bukan di UIN terutama ya. Jadi ini secara nasional yang memang mencakup itu orang-orang Islam juga. Yang terjadi pada zaman sekarang itu mahasiswa Islam ini sangat tidak mencerminkan bagaimana memang seharusnya seorang Islam itu yang diajarkan oleh Rasul, menurut gua aja. Karena memang kita lihat saja, kalau misalnya kita lihat di dalam kampus kita sendiri lah ya, yang memang notabene-nya Islam. Kemarin kita saja baru kedapatan yang dimana ada pelecehan seksual ya, Jak. Nah, pelecehan seksual yang itu sangat masif ya. Sangat masif yang sudah di up ya, apalagi di Instagramnya Dema kan kita sudah tahu ya. Terus juga bagaimana juga mahasiswa Islam itu yang gue lihat sendiri, apalagi di lingkungan saya sendiri itu, pertama itu sangat tidak mencerminkan. Bagaimana tidak mencerminkan itu karena memang mereka tidak terlalu paham akan soal tauhid itu sendiri malah menurut gue. Karena memang kenapa? Satu, banyak yang mahasiswa Islam itu melakukan zina ya. Melakukan zina, maupun itu terang-terangan ataupun ya tidak kelihatan ya, tidak tercover. Kedua itu juga melakukan penyimpangan. Kita tahu di UIN itu sendiri pun juga banyak gerakan-gerakan yang memang sekarang itu sudah mengatasnamakan liberal ya. Mungkin LGBT ya kan, kebebasan berekspresi. Nah, itu kan sangat menyimpang lah gitu ya, bisa dibilang. Terus ketiga juga dengan mahasiswa yang memang tidak ada hatinya untuk peduli dengan saudara sendiri. Mungkin saudara di lingkungan kampusnya, mungkin ya temannya misal ada yang kesusahan, mereka tidak akan menolong. Terus juga saudara-saudara kita misal yang ada di Gaza pun ya, itu pun ada yang menentang. Misalnya pun Gaza ini seperti itu, Gaza ini seperti itu ya. Banyak sebuah spekulasi. Jadi tidak seluruhnya memang
bisa simpati gitu. Nah itu memang sebuah kondisi yang dimana memang boleh bahas dikit aja ya kalau misalnya ini rada melebar ya. Boleh. Memang itu sudah dimana kondisi sekulerisme ya bisa dibilang itu sudah merabah di kondisi mahasiswa Islam sekarang. Karena kalau kita misalnya tarik sejarah ke belakang, itu ada jurnal di mana yang memang membahas tentang peran Snokhorgrondje itu masuk kepada Aceh waktu itu. Bagaimana Snokhorgrondje itu bisa masuk? Karena memang pemuda Aceh pada waktu itu sudah didoktrin bahwasanya oke lah Islam lu nggak usah bahas ke lebih hal-hal yang praktis, misal politis, hal-hal bersifat hukum. Sudahlah yang Islam itu lu pada sholat aja lah gitu istilahnya, sholat terus lu tinggal terima jadi yang untuk mengurus hal perpolitikan itu ya udah serahkan saja ke orang-orang Belanda, orang-orang yang memang memegang perintah negara waktu itu ya, karena memang politis itu sifatnya kotor gitu. Jadi memang itu awal masuk sekularisme, jadi mahasiswa itu tidak terlalu concern lagi tentang agama, tentang bagaimana kondisi umat Islam sekarang, dan seakan-akan buta gitu ya. Nah, terus sama emang ada tafsir surat Al-Imran yang memang itu sangat gue inget lah dari dulu itu gue baca. Al-Imran ayat 14 yang dimana memang artinya itu dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Pertama yaitu wanita. Nah yang tadi sudah dibahas kan banyak perzinaan, ya kan banyak orang yang pacaran. Nah itu kan di sini kan sangat sama gitu ya isi Al-Quran. Terus juga anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, terus kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itu kan semuanya sangat familiar ya dengan kondisi yang sekarang gitu loh untuk mahasiswa Islam sendiri itu kan. Makanya itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tepat kembali yang baik. Nah itu kan isi dari surat Al-Imran itu. Jadi seakan-akan ini memang sudah diprediksi gitu oleh Al-Quran bagaimana memang mahasiswa Islam itu kedepannya sangat ya ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah yang dituhani, sama seperti zaman jahiliyah waktu itu. Nah, memang zaman jahiliyah itu kan orang-orang itu sangat tahu Allah sebetulnya aja. Allah itu kan mereka tahu bahwasanya Allah itu zat yang mereka harus sembah, Tuhan. Nah, tetapi pada zaman itu kan ada Tuhan-Tuhan yang lain, sepertinya Hubal, ya kan? Ya. Tuh. Jadi memang gua sangat menilai mahasiswa Islam sekarang itu kurang akan perlakuan dan juga tindakan untuk membela atau untuk menjaga nilai-nilai Islam itu sangat kurang ya. Terutama juga di mahasiswa UIN sendiri. Menurut gue sih begitu. Oke, jadi setelah saya mendengar jawaban dari Gibran, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa dinamika kehidupan pemuda Islam masa kini, terutama untuk mahasiswa UIN, itu terdampak juga oleh proses sekularisme yang masuk ke Indonesia. Nah, iya betul ya. Pada saat zaman Aceh dulu ya, itu kepada pemuda Aceh dulu ya, itu oleh Snokhorgrondje tadi. Nah, dan juga mungkin dari hal tersebut berdampak pada perilaku mahasiswa yang bisa dibilang melupakan ataupun meninggalkan rasa untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam itu tersendiri ya. Betul. Jadi memang itu dampaknya sangat masif ya. Itu sudah tembus ke beberapa lini. Mungkin memang mahasiswa ini kan sebetulnya sangat rawan ya. Nah memang ini mahasiswa itu kan ditugaskan memang untuk meneruskan perjuangan Islam. Bukan mahasiswa, pemuda ya. Pemuda-pemuda Islam itu memang harus ditugaskan memang untuk memperjuangkan, meneruskan gitu kan. Estafet nilai-nilai Islam. Jadi ya kayak gitu ya, betul. Oke, dari jawaban lu tadi dan juga pandangan lu terhadap perilaku mahasiswa perilaku pemuda Islam masa kini yang juga terpengaruh oleh faktor sejarah. Betul. Nah,
dari hal tersebut gue tuh jadi ada rasa penasaran nih. Oke. Ada nggak sih tokoh yang inspiratif yang itu yang menginspirasi lu untuk aware atau untuk peka terhadap dinamika kehidupan pemuda Islam masa kini gitu? Oke, cocok. Mungkin role model itu memang kan kalau misalnya kita tanya ke semua orang pasti kan bilang akan ya Rasulullah lah ya. Ya. Tapi memang kalau misalnya itu kan ada lah tokoh-tokoh yang dimana memang itu menciptakan contoh daripada Rasulullah itu sendiri. Mungkin kalau misalnya kita tarik yang memang timeline itu nggak lama-lama banget lah ya. Yang memang di sini gue seenggaknya mahasiswa tuh tahu gitu loh. Ada rekam jejaknya juga dan itu sosok yang sangat karismatik. Sebenarnya tuh ada dua aja itu gue sangat suka nih. Pertama itu sebetulnya Saddam Hussein. Oke. Saddam Hussein yang gimana memang masyarakat tahu kalau rekam jejak itu sangat pemimpin yang karismatik ya. Ya, ya. Nah tapi kalau gue pengen bahas yang kedua sebenarnya, yang memang rada mirip Saddam Hussein, tapi ini salah satu tokoh yang sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi dunia internasional waktu itu malah, yaitu adalah Muammar Gaddafi, yaitu pemimpin Libya. Iya. Itu gue sangat respect lah dengan Muammar Gaddafi. Kenapa? Memang dari perjuangan awal dia itu membentuk suatu negara atau memperebut suatu negara itu sangat gue respect. Kenapa? Memang awalnya dia itu beranjak dari orang yang memang tidak punya apa-apa gitu loh. Dulu kalau misalnya ini kita ulas sedikit lah ya. Ya. Muammar Gaddafi itu beranjak dari orang yang sangat miskin. Bapaknya itu dulu cuman punya tenda di tengah gurun pasir. Itu di kampungnya dulu di Benghazi ya, kalau misalnya kalian tahu. Itu menjadikan memang Muammar Gaddafi itu keluarga yang sangat miskin waktu itu. Rasmin lah yang memang kesehariannya hanya menunggu bansos dari pemerintah, ya kan. Nah, tapi dari situ Muammar Gaddafi itu tidak lama dari situ dia punya suatu kesadaran bahwasanya kok bisa gini kita sangat disengajakan kemiskinan ini. Kenapa bisa begini? Padahal kan kalau misalnya kita lihat negara ini sangat kaya gitu loh kan. Ya. Nah memang pada masa itu lingkungan atau kondisi daripada negaranya itu dikuasai oleh elit-elit monarki waktu itu. Raja menguasai penuh dan memang waktu itu memang Libya sempat dijadikan negara boneka oleh Italia waktu itu kan, Perang Dunia I ya, 1917 atau Perang Dunia II juga bisa dibilang Perang Dunia II karena memang Gaddafi sudah masuk Perang Dunia II itu mereka dikontrol semuanya oleh oleh monarki. Dan memang Gaddafi ini sangat sporadik lah memang itu perjuangannya. Bagaimana dia bisa masuk kepada lini negara, bagaimana memang dia bisa menyatukan semua aspek-aspek negara, rakyatnya, bahasanya kan waktu itu juga beda-beda bahasa dari Libya ya. Disatukan oleh satu perjuangan, disatukan oleh satu tokoh revolusioner yaitu Muammar Gaddafi. Okay. Nah, itu memang. Nah, juga waktu itu juga dia sempat strategi taktik politiknya itu sangat menurut gua sangat jenius karena memang kenapa dia sengaja masuk kepada negara dengan dia masuk sebagai tentara, dan dia sengaja pada masuk tentara itu ingin membuat sebuah revolusi yang memang kalau misalnya dia cuman hanya menjadi rakyat sipil itu dia susah gitu loh. Makanya dia sengaja masuk tentara dan akhirnya dia buatlah itu dari teman-temannya dulu ya, teman-teman seperjuangan dari zaman SMP lah bisa bilang itu dijadikanlah sebuah kayak apa ya istilahnya itu ini jenderal-jenderal, pemimpin jenderal-jenderal yang akan nanti bisa menguasai Libya itu gampang gitu loh. Jadi nggak usah adanya perlawanan terhadap monarki, tidak usah adanya pertumpahan darah. Jadi memang bisa dibilang revolusi Libya itu adalah revolusi suci gitu. Jadi bisa menumbangkan monarki tanpa adanya tumpah darah. Dan juga Libya waktu itu juga pas adanya Gaddafi ini bertahan lebih 50 tahun ya bisa dibilang, dari Perang Dunia II sampai dia wafat di 2011. Itu memang Libya pada masa kejayaan waktu itu.
Karena memang kenapa semua dari sandang pangan dan papan rakyat Libya itu sangat-sangat dipenuhi. Kekayaannya pun waktu itu dipenuhi, ja. Mobil aja dibeliin sama pemerintah, bayangkan. Mobil nih, rumah dibelikan. Itu ada menteri yang mengurus tentang kekayaan warganya sendiri gitu. Menteri kekayaan lah bisa dibilang. Ya itu gue sangat respect. Sama dengan Saddam Hussein lah. Tapi memang mereka itu menjadi korban karena memang waktu itu sempat berurusan politik ya dengan Amerika dan Zionis. Kan mereka kan dua sosok yang sangat menentang Zionis kan. Ya, ya. Nah, ya naasnya di situ mereka mati lah. Satu Saddam Hussein dipacung oleh rakyatnya sendiri kan, dengan bantuan Amerika, digempur oleh Amerika, serangan habis-habisan, dan Gaddafi itu digempur juga serangan dari Amerika tuh. Ya naas lah istilahnya. Begitu aja. Itu dua tokoh yang benar-benar gua respect. Tokoh Islam. Oke, berarti dapat kita sebut bahwa Muammar Gaddafi ini seseorang yang beranjak dari kondisi yang sangat sulit itu, dan juga pada saat itu sebetulnya mirip-mirip dengan saat ini ya. Pasti selalu ada sistem lingkaran setan itu yang memang menguasai dan juga mempersulit rakyat gitu. Akan tetapi dengan kesulitan tersebut, Muammar Gaddafi memiliki tekad kuat untuk membuat gebrakan untuk menciptakan apa yang bisa membuat dirinya, keluarganya dan juga negaranya itu maju. Betul. Dan juga memang diperjuangkan juga nilai-nilai Islam ya pada waktu itu kan. Bagaimana masyarakat Islam itu didorong lagi untuk maju dan untuk eksis di dunia, ya kan? Nah, dari hal tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa dengan apapun kondisi kita saat ini yang mungkin bisa dibilang dengan oligarki yang mempersulit masyarakat ataupun mempersulit akses kita untuk memperjuangkan atau membuat nilai-nilai Islam itu lebih dikenal oleh masyarakat, kita harus punya tekad dan juga punya pemikiran yang bisa menopang diri kita untuk sampai ke titik puncak di mana bahwa memang seharusnya agama Islam ini dan juga bagaimana kita pemuda Islam ini harus bisa menjadi panutan ataupun pemikir yang handal untuk negara, diri kita dan juga orang di sekitar kita. Betul. Oke, dari pertanyaan tadi yang sudah kita bahas, ada nih pertanyaan, bisa dibilang pertanyaan terakhir yang mungkin bisa menyimpulkan kita dari pembahasan hari ini. Nah, gue tuh pengen bertanya gimana untuk sesama mahasiswa UIN ya kita, apa sih dampak yang lu rasain untuk diri lu sendiri sebagai pemuda Islam dan juga khususnya sebagai mahasiswa UIN setelah terjun dan juga merasakan dinamika kehidupan pemuda Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Kalau menurut gua memang yang tadi gua katakan kan ya, bagaimana gua terjun di UIN, di kampus gua sendiri itu memang di sini bisa dibilang memang ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, diri gue pun juga itu ada kekurangan kelebihan ya. Mungkin gue memang ngobrolin ini, tapi memang kadang ada yang lupa, misalkan lupa sholat, lupa untuk ini. Tapi itu adalah kesadaran ya. Bagaimana kesadaran itu sebuah keniscayaan gitu loh. Jadi sadar kita bahwasannya memang ada kekurangan, sadar bahwasannya lingkungan kita seperti ini, sadar akan bahwasannya kita tidak boleh begini. Nah, makanya kita lebih mengingatkan lagi gitu loh. Bagaimana memang kan saudara-saudara Islam ini kan teman seperjuangan gitu kan. Yeah. Tidak bisa kita beda-bedakan bahwasannya
ada orang yang seperti ini kita harus kafirkan, misal kita harus haramkan. Nah itu kan nggak boleh. Makanya dengan adanya nasi ini tuh sangat penting menurut gua, karena memang salah satu obrolannya itu ya untuk mengingatkan teman, mengingatkan saudara kalian gitu loh. Nah terus juga tadi yang persoalan mahasiswa UIN juga itu kan sebenarnya nyambung ke pertanyaan yang kedua, karena memang kenapa yang tadi gua bahas soal pemimpin yang sporadik tadi ya, Muammar Gaddafi itu memang harus istilahnya adalah ditanamkan kecil, walaupun itu kecil ya, 10% misal atau 5% pun juga nggak apa-apa, untuk jiwa kepemimpinan pemuda Islam baik di masa sekarang ataupun di masa depan. Karena memang kita sudah dihadapkan oleh kondisi dunia yang dimana memang dunia ini akan sudah berakhir gitu. Ya. Perang di mana-mana, konflik Gaza itu masih berlanjut sampai sekarang, ya kan? Ya. Maksudnya di sini mahasiswa itu bisa lah seharusnya menjadi agent of change kan. Apalagi kan masih ada 3 fusi mahasiswa kan sebagai agent of change, iron stock, dan juga social control begitu kan. Itu kan ketiga poin penting, ketiga fusi penting yang memang harus dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Juga kutipan terakhir lah ya. Ini dari surat Al-Baqarah ayat ke-30, dan ini juga nyambung kepada tadi yang gue bilang adalah mahasiswa itu harus ada sifat kepemimpinan. Oke, Al-Baqarah 30 gue akan bacain ya. Ketika Tuhanmu berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu gitu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah di sini Allah kan bukan menyuruh ya, Allah sudah menyiapkan bagaimana memang ada khalifah di bumi. Khalifah di bumi itu kan pemimpin di bumi. Nah, pemimpin itu apa? Pemimpin yang bisa mengontrol sebuah umat ya kan, mengontrol sebuah negara, hukum. Nah kalau di sini gue bisa simpulnya sebenarnya khalifah di bumi itu adalah khalifah di diri kita sendiri juga. Bagaimana kita bisa memimpin rasa nafsu kita, memimpin rasa taubat rasa ya misalnya ke ranah yang tadi lah ya kan, zina kita harus stop misal. Terus juga menuhankan Allah lagi, bukan menuhankan ilah-ilah yang lain lagi gitu kan. Jadi kita harus ada rasa khalifah juga di diri kita sendiri gitu. Untuk diri kita sendiri juga gitu. Kepemimpinan gitu kan. Makanya tadi nyambung banget gitu yang gue bahas. Begitu aja mungkin. Itu yang udah dirasakan. Apalagi dampaknya sangat masif kan, yang tadi gue juga udah jelaskan. Dampak sekuler ini kan sudah masuk ke semua lini masyarakat gitu kan. Lingkaran-lingkaran setan gitu kan. Sekarang yang laku apa? Oligarki, kapitalisme, semua yang isme itu sekarang sudah laku gitu loh di masyarakat daripada Islamnya sendiri. Mungkin begitulah ya. Oke, dari jawaban tadi berarti bisa saya katakan bahwa apa yang dimaksud oleh Gibran itu dampak yang beliau rasakan ini memang karena berawal dari sifat kepemimpinan untuk diri sendiri dari pemuda Islam itu sendiri ya. Jadi yang rasa kepemimpinan untuk diri sendiri pun sudah hilang gitu. Untuk mengontrol hawa nafsu, emosi ataupun lain-lainnya, dan yang berdampak kepada perilaku-perilaku yang berlanjut hingga hari ini gitu kan. Oke. Ya makanya pemuda Islam sangat rentan, pemuda Muslim sangat rentan akan dimasuki pemahaman-pemahaman lain ya kan. Ya. Terpapar oleh pemahaman-pemahaman yang memang bisa disebut sedikit menyimpang dari nilai-nilai Islam. Makanya terjadi sebuah kacauan, sebuah konflik di antar Islam itu sendiri kan. Ya. Banyak pertentangan-pertentangan, padahal pembubaran kajian misalnya kita contoh ya kan, waktu itu juga ada. Nah itu ya memang hal yang sudah didesain kan terjadi seperti itu ya gitu aja. Oke, terima kasih banyak untuk Gibran Ahmad Arkaan yang telah sharing
tentang pemikiran-pemikirannya dan juga pandangan-pandangannya pada pembahasan nasi kali ini. Oke, mungkin ada pesan-pesan dari Gibran sendiri. Aduh iya. Ya. Mungkin ya sedikit saja ya. Tapi sebelumnya izinkan saya bilang terima kasih kepada Firza yang sudah menyediakan tempat yang luar biasa ini. Dan juga saya meminta maaf karena memang mungkin ada pendapat saya yang sangat bias atau memang yang kurang sependapat dengan saya. Tapi itu harus dimaklumi ya, karena memang manusia itu adalah sumber kesalahan dan memang juga bukan makhluk yang sempurna. Ya, sebetulnya memang pesan dari saya ini adalah program nasi ini sangat bermanfaat. Apalagi ini sudah diinisiasi lama ya oleh Kabid Kemal. Terima kasih juga kepada Kabid Kemal. Karena memang ini adalah program yang memang harus dilanjutkan. Karena pada dasarnya ngobrol asik soal Islam itu harus selalu diobrolkan tiap hari begitu loh. Karena memang kita adalah pemuda Islam yang memang akan melanjutkan kepemimpinan atau estafet kepemimpinan Islam nanti pada akhir zaman. Ya mungkin itulah pesan saya yang memang nanti kedepannya nasi ini akan terus berjalan, semoga saja ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Gibran Ahmad Arkaan, dan juga jangan lupa untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat Kanda dan Dinda dan juga Baraya, jangan lupa stay tune terus di program nasi. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang akan membahas tentang obrolan menarik tentang pemuda dan Islam. Jangan lupa stay tune terus. Jadilah pemuda Islam masa kini, jangan jadi pemuda Islam masa gini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.